Baiklah, di sini saya akan melanjutkan bagaimana kita untuk menghitung peramalan pada periode T tambah 1. Nah, pada saat T sama dengan 1, maka disebut nilai F1 adalah peramalan pada periode pertama belum tersedia. Maka untuk mengatasi masalah ini dapat dilakukan dengan menetapkan nilai F1 sama dengan nilai data periode pertama nilai X1 sebesar 54. Nah, ini nilai X1 ini merupakan nilai aktual dari data yang sudah diberikan dengan alfa yang kita gunakan adalah 0,1. Nah, untuk menghitung peramalan kita menggunakan rumus Ft tambah 1 sama dengan alfa dikali Xt ditambah 1 dikurang alfa dikali dengan Ft dikurang 1. Jadi, untuk menghitung peramalan selanjutnya, maka diperoleh dari mengalikan alfa dengan nilai aktual dari periode sebelumnya ditambah 1 dikurang alfa 0,1 dikalikan dengan nilai peramalan periode sebelumnya. Nah, untuk menghitung peramalan, karena sudah kita ketahui bahwa yang pertama peramalan pertamanya adalah dengan nilai sebesar 54, jadi kita akan menghitung peramalan yang kedua menggunakan rumus ini. Berarti kalau untuk menghitung F2 berarti dia menjadi 1 tambah 1. T-nya menjadi 1 agar dia menjadi perhitungan F2. Oke, jadi F1 tambah 1 sama dengan kita masukkan alfanya 0,1, X1 kita peroleh dari nilai aktual dari data yang diberikan, yaitu sebesar 50, ditambah 1 dikurang 0,1 dikali 54. Ini nilai peramalan sebelumnya. Diperoleh untuk peramalan periode kedua 53,6. Nah, untuk menghitung F3 kita menggunakan iterasi dari peramalan sebelumnya. Di sini kita peroleh F2 53,6 dan sementara nilai aktual data kedua dari data yang sudah diberikan adalah 42, kita tinggal mensubstitusikan. Hal yang berubah di sini adalah X2 dan F2, di mana F2 ini diperoleh dari iterasi sebelumnya dan X2 dari data yang sudah diberikan, maka diperoleh untuk F3 sama dengan 52,44. Begitu seterusnya sampai kita nanti menghitung F4. F4 untuk F3 diperoleh dari peramalan F3, F5 nanti diperoleh dari F4, F6 dari F5 dengan memperhatikan bahwa X5 atau X pada periode tersebut merupakan diperoleh dari data aktual yang sudah diberikan sampai F10 dan F11, F12, sampai F18 dengan menggunakan sistem yang sama. Di sini kita akan menghitung sampai peramalan yang ke-22, periode ke-22, karena ini akan menjadi hasil yang akan kita gunakan. Perlu diingat bahwa karena kita akan menghitung jumlah penjualan, maka ini bisa dibulatkan menjadi 49, meskipun hasilnya 48 karena dalam hitung satuannya tidak berkoma, ini dibulatkan menjadi 49. Nah, ini dari hasil iterasi yang sudah kita lakukan berdasarkan rumus peramalan Ft tambah 1, maka kita peroleh tabel. Kita lihat tabel yang sudah disajikan, ini merupakan hasil peramalan obat Ambeven dengan alfa 0,1. Nah, diberikan periode mulai dari Januari 2013 hingga Maret 2015. Perlu diketahui bahwa data aktual pada Maret 2015 ini dikosongkan. Kenapa dikosongkan? Karena ini merupakan data yang akan kita ramalkan. Nah, peramalan Ft ini sudah kita peroleh dari iterasi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Sementara untuk ET ini diperoleh dari mengurangkan data aktual dengan peramalan. Sementara ET kuadrat ini diperoleh dengan mengurangkan data aktual dengan Ft kuadrat. Dengan hasil demikian, maka diperoleh jumlah atau sigma sama dengan 1333,907826. Nah, dari sini sudah dapat kita tarik kesimpulan bahwa
Pada tahap uji sampel dapat diketahui bahwa metode single exponential smoothing perlu melakukan perbandingan dalam menentukan nilai alfa. Nah, dengan mencari nilai alfa tersebut secara trial atau acak sampai menemukan alfa yang memiliki error yang minimum. Jadi kita akan mencari error yang paling minimum. Maka hasil peramalan yang memiliki alfa dengan nilai error paling minimum adalah yang paling baik. Nah, pada tahap uji sampel yang sudah kita lakukan, diperoleh bahwa peramalan penjualan obat pada obat Ambeven bulan Maret 2015, ini adalah peramalan periode ke-22 yang kita bicarakan, itu berjumlah 49 tablet. Ya, sekian dari yang dapat kami sampaikan mengenai single exponential smoothing dalam analisis runtun waktu untuk meramalkan periode-periode selanjutnya. Ini bukan hanya tentang penjualan, bisa saja ini digunakan untuk memprediksi hal-hal lain seperti jumlah pengunjung atau hal yang lainnya. Nah, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mengucapkan mohon maaf dan terima kasih.